Assalamualaikum. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali Kak Anci bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua. Nah adik-adik, pada video kali ini kita masih belajar di tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 4. Yuk adik-adik kita langsung saja ke materi. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, Kak Anci mau bertanya nih sama adik-adik. Apakah kalian pernah sakit flu? Atau apakah kalian pernah kehujanan kemudian merasa demam? Nah, adik-adik, perubahan cuaca yang sangat cepat sangat berpengaruh pada tubuh kita. Bisa saja di pagi hari cuaca terlihat cerah, kemudian di siang hari berubah menjadi sangat panas, dan tiba-tiba di sore hari mendadak hujan sehingga udara terasa dingin. Nah, dengan perubahan cuaca seperti ini, jika kondisi tubuh kita tidak baik atau daya tahan tubuh kita menurun, kita akan mudah terserang sakit. Nah adik-adik, apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti Edo? Kakak Anci yakin pasti kalian mengalaminya. Nah sekarang yuk adik-adik kita baca perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Ini dikarenakan manusia sering membuang sampah sembarangan. Jika saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panasnya matahari terasa terik. Jika hujan tak turun hingga waktu yang lama, kekeringan dapat melanda di wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh ya adik-adik. Caranya adalah dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Jadi adik-adik, untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat dan tidak mudah sakit ketika sedang menghadapi perubahan cuaca yang begitu cepat, caranya adalah makan makanan yang bergizi seperti sayur mayur, buah-buahan. Selain itu, olahraga secara teratur juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dari serangan penyakit ketika perubahan cuaca yang ekstrim. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Setelah kita membaca bacaan perubahan cuaca, yuk adik-adik kita cari kata-kata yang ada di bacaan tersebut. Yuk adik-adik kita cari kata-kata yang ada di bacaan, serta mencari makna dari kata tersebut. Setelah mencari kata dan maknanya, yuk kita buat ke dalam kalimat. Kita mulai ya adik-adik. Seperti kata pertama yaitu banjir. Banjir artinya air yang banyak dan deras, kadang meluap. Contoh kalimatnya banjir pada musim hujan, daerah itu dilanda banjir. Yang kedua, hujan. Hujan artinya titik-titik air yang jatuh dari udara. Kalimatnya hujan. Kemarin sore hujan turun dengan lebat. Selanjutnya kata kemarau. Kemarau artinya musim di mana tidak turun hujan sama sekali.
Contoh kalimatnya kemarau. BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini sangat panjang. Kata keempat adalah kekeringan. Kekeringan artinya adalah kekurangan air. Kalimatnya kekeringan karena lama tidak turun hujan, Desa Sumber-Suko mengalami kekeringan. Yang kelima kata cuaca. Cuaca artinya keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Kalimatnya adalah cuaca yang buruk membuat nelayan tidak bisa mencari ikan di laut. Memiliki sahabat sangat menyenangkan ya adik-adik, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang yang tinggal di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Nah, adik-adik, menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja ya. Walau berbeda suku, berbeda warna kulit, atau berbeda agama, kita tetap bersahabat ya adik-adik. Adik-adik, berteman bisa dengan semua orang. Kita tidak boleh memilih-milih suku, agama, dan warna kulit ya. Indonesia mempunyai banyak sekali suku di setiap daerah. Dan hebatnya, kita semua tetap hidup rukun dan berteman dengan baik, meskipun berbeda suku. Nah, berikut adalah beberapa suku yang ada di Indonesia. Kita lihat nama daerah Sumatera. Nama sukunya ada suku Gayo, Minangkabau, Batak, Simeulue, Palembang, dan Lampung. Ada nama daerah dari Jawa. Nama sukunya suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Tengger. Ada juga dari daerah Bali. Nama sukunya Bali. Kalau dari Kalimantan, nama sukunya ada suku Banjar, suku Dayak, Mayan, Kutai. Kalau dari Sulawesi, ada nama suku Buton, suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja. Ada juga daerah dari Maluku. Nama sukunya suku Ambon dan suku Aru. Daerah Nusa Tenggara ada juga nama sukunya adalah suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores. Sedangkan suku Dani dan suku Asmat itu berasal dari daerah Papua. Adik-adik, untuk mengenal lebih dekat berbagai suku bangsa, kalian bisa mewawancarai dua temanmu. Nah, sebelum mewawancarai, kalian bisa membuat susunan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan ini akan memudahkan kalian saat mewawancarai temanmu. Berikut adalah contoh daftar pertanyaan yang bisa kalian gunakan. Nah, misalnya adik-adik menanyakan siapa namanya, dari kota manakah asalnya, siapa namamu, di kota apa tempat lahirmu, dari daerah mana ayahmu berasal, dari daerah mana ibumu berasal, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu, dan seterusnya. Dari hasil wawancara tersebut, kalian akan lebih mengenal berbagai macam suku-suku yang ada di temanmu. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video Kak Anji. Sampai ketemu lagi dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!